Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai modul 3 Pengorganisasian kelas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap Universitas Terbuka Jakarta. Pada kegiatan belajar 1 akan membahas tentang pengorganisasian kelas secara fisik yang berkaitan dengan penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas dilakukan untuk membuat murid akrab dengan ruang kelasnya dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, yang pertama ada penataan fisik kelas yang di dalamnya meliputi penataan daerah pajangan, kemudian kemudahan bergerak untuk siswa, sinar yang masuk ke dalam kelas, panas dan ventilasi, papan tulis untuk pembelajaran, bangku dan kursi, meja guru, dan sudut aktivitas. Selanjutnya mengenai sudut aktivitas. Apa sih sudut aktivitas itu? Sudut aktivitas biasanya berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan siswa di sudut kelas atau di pojok kelas. Di sini sudut aktivitas itu ada yang pertama sudut membaca. Digunakan sebagai tempat yang memfasilitasi siswa membaca di dalam kelas. Yang kedua ada sudut IPA. Pada sudut ini disediakan beberapa alat, media, dan sumber belajar IPA. Yang ketiga sudut hasil seni dan kerajinan tangan. Sudut ini digunakan untuk mengembangkan nilai estetika dan daya cipta siswa sehingga difasilitasi berbagai bahan untuk kerajinan tangan. Yang keempat, warung. Diterapkan di kelas 4, 5, dan 6 untuk mengembangkan keterampilan sosial, berbahasa, dan matematika. Yang kelima, sudut rumah tangga. Dapat digunakan siswa untuk belajar bermain peran ketika siswa berada di rumah. Yang keenam, gudang atau tempat penyimpanan peralatan. Dengan menyediakan lemari dan rak-rak yang dapat dimanfaatkan siswa menyimpan barang-barang yang ada di kelas. Berikut ada contoh pengaturan denah kelas. Untuk pembelajaran kelas rangkap, sebaiknya pengaturan denah kelas disesuaikan dengan ruang kelasnya masing-masing. Jangan terlalu memaksakan sehingga bisa mengganggu aktivitas seperti mengganggu ruang gerak siswa ataupun gurunya. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai pengaturan denah ruang kelas. Selanjutnya mengatur pajangan. Di sini fungsi pajangan yaitu memberikan informasi, memamerkan karya murid, menampilkan soal atau teka-teki, dan mendorong murid untuk bekerja sama. Ada beberapa contoh bentuk pajangan. Yang pertama ada grafik, bisa berupa grafik kehadiran siswa atau grafik nilai. Yang berikutnya ada gambar, dan ada hasil karya murid. Sekarang kegiatan belajar 2 membahas tentang pengorganisasian murid yang mencakup kelompok belajar dan tutor. Yang pertama mengenai kelompok belajar. Kelompok belajar adalah sekumpulan murid yang terdiri dari beberapa orang, 5-6 orang yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan belajar secara bersama dan dalam waktu yang ditetapkan. Ada beberapa cara membentuk kelompok belajar. Yang pertama, kelompok belajar berdasarkan kemampuan. Maksudnya, kelompok belajar dikelompokkan berdasarkan kemampuan siswa. Ada kelompok siswa yang terdiri dari anak-anak pintar, dan ada kelompok siswa dengan anak-anak yang berkemampuan sedang, dan ada kelompok siswa dengan anak-anak yang berkemampuan rendah. Yang berikutnya ada kelompok belajar berdasarkan kemampuan yang berbeda. Maksudnya adalah setiap kelompok terdiri dari siswa yang terdiri dari siswa pintar, siswa dengan kemampuan sedang, dan siswa dengan kemampuan rendah. Berikutnya ada kelompok belajar berdasarkan pengelompokan sosial. Maksudnya di sini biasanya siswa membentuk kelompok sesuai dengan teman akrabnya. Berikutnya mengenai merencanakan kegiatan kelompok belajar. Perencanaan kelompok belajar ini diperlukan supaya kegiatan belajar ingin berhasil. Keuntungan dari perencanaan ini ialah dapat menentukan waktu yang tepat dan memprogramkan kegiatan yang mantap. Ada beberapa aspek dalam perencanaan yang harus diperhatikan, seperti menentukan bagaimana cara murid bekerja sama, menentukan program pelatihan bagi pengembangan keterampilan bekerja sama, memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok, meletakkan dasar-dasar kerja secara teliti, memutuskan bagaimana belajar bersama akan dievaluasi, memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar melalui lembar kerja murid atau lembar kerja siswa. Lembar kerja murid merupakan panduan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan. Misalnya, melakukan pengamatan, percobaan, demonstrasi, dan simulasi.
Lembar kerja murid berisi tuntutan langkah-langkah dalam melakukan pengamatan, percobaan, demonstrasi, atau simulasi. Contoh lembar kerja murid. Ada pengamatan tentang ciri-ciri binatang serangga, itu untuk pelajaran IPA. Lalu ada pengukuran berbagai lingkaran atau segi empat untuk membuktikan rumus. Lalu ada simulasi tentang musyawarah untuk mufakat. Cara memilih dan mempersiapkan tutor. Yang pertama ada tutor sebaya, yaitu seorang murid membantu belajar murid lain yang mengalami kesulitan dalam tingkat kelas yang sama. Yang kedua ada tutor kakak, di mana tutor kakak itu tutor yang dipilih dari kelas yang lebih tinggi dan memiliki kemampuan di atas kemampuan rata-rata, atau bisa dibilang dia siswa yang pintar karena ia berperan membantu adik-adik kelasnya dalam belajar. Yang ketiga ada tutor dari masyarakat. Tutor masyarakat juga berperan membantu guru dalam menangani kegiatan belajar di sekolah. Tutor masyarakat dibutuhkan apabila keadaan memaksa. Misalnya, guru tersebut harus merangkap 3 kelas atau lebih. Tutor masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih dari muridnya. Yang keempat, ada tutor dari penjaga sekolah. Tutor dari penjaga sekolah juga hampir sama dengan tutor dari masyarakat. Sama-sama membantu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Keadaan ini terjadi apabila memang sekolah tersebut benar-benar kekurangan guru, dan guru pada sekolah itu memang harus melaksanakan kelas rangkap bisa lebih dari 3 kelas sekaligus. Pada kegiatan belajar 3, membahas tentang bagaimana guru meningkatkan disiplin kelas untuk memaksimalkan kegiatan belajar sehingga tidak banyak waktu yang terbuang hanya untuk melakukan kegiatan yang kurang berarti. Dalam kegiatan belajar ini, membahas tentang aturan rutin kelas atau ARK. Aturan rutin kelas adalah aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar. Di sini ada contoh aturan rutin kelas. Yang pertama ada papan tulis. Pastikan papan tulis sudah dibersihkan sebelum pelajaran dimulai. Jika Anda mengajar 2 kelas dalam satu ruangan, maka papan tulis dibagi 2 dan tugas untuk kedua kelas sudah harus tersedia di papan tulis. Yang berikutnya ada alat tulis. Seorang guru juga harus memeriksa persediaan kapur tulis atau spidol, penggaris dan penghapus papan tulis sehingga pada saat kegiatan pembelajaran guru tidak sibuk untuk mencari alat tulis. Selanjutnya ada sumber bahan. Sumber bahan bisa berupa alat peraga, alat pelajaran juga harus dipersiapkan sebelumnya. Berikutnya ada tutor. Sebelum memulai pembelajaran, sekiranya guru sudah mempersiapkan tutor untuk membantu murid lain yang memerlukan bantuan, dan tutor pun harus sudah mengetahui tugas mereka kapan saja diperlukan. Di sini juga ada mengenai kegiatan siap atau standby activities. Apa sih itu kegiatan siap? Kegiatan siap ialah suatu kegiatan yang sudah dipersiapkan guru jauh sebelumnya, dan apabila ditemukan masalah, maka kegiatan siap ini dapat digunakan. Kapan kita menggunakan kegiatan siap ini? Kegiatan siap diperlukan dalam pembelajaran kelas rangkap apabila dalam pembelajaran kelas rangkap ditemukan situasi seperti misalnya ada murid atau kelompok murid yang sudah menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari yang lain, atau ada murid atau kelompok murid yang memprotes karena diberikan tugas yang pernah diberikan sebelumnya. Nah, berikut ini adalah uraian tentang bagaimana kegiatan siap digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, ada pembelajaran secara klasikal. Di dalam pembelajaran klasikal, seluruh pelajaran dicapai dengan menyamaratakan semua murid. Dengan menyamaratakan semua murid, membuat murid dalam posisi kurang aktif. Perbedaan antara murid yang maju dengan yang lambat sangat jauh, sedangkan perlakuan terhadap perbedaan ini disamaratakan. Dalam mengatasi hal itu, pembelajaran klasikal dalam PKR dapat digunakan seperti pengajaran percakapan, pengajaran bercerita, pelajaran olahraga, pelajaran kesenian, studi lingkungan, dan presentasi kelas. Yang terpenting, gunakan setiap jenis pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan topiknya. Yang kedua, ada pembelajaran individual. Di sini guru bekerja dengan murid secara individual. Untuk itu, guru harus sudah mengetahui murid mana yang memerlukan bantuan. Dalam pembelajaran individual ini,
guru tidak harus membantu satu persatu murid. Ini tentu akan merepotkan dan menghabiskan waktu dan tenaga. Jadi, bantuan memang hanya diperlukan pada murid yang benar-benar membutuhkan saja. Yang ketiga, pembelajaran dalam kelompok. Pembentukan kelompok belajar merupakan salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran kelas rangkap. Dengan adanya kelompok belajar, guru dituntut untuk membuat persiapan-persiapan pembelajaran dan tugas-tugas yang berbeda satu sama lain. Namun guru juga tidak dituntut untuk melaksanakan pembelajaran kelompok ini setiap saat. Sekian paparan yang telah saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.